itu dari Pondok Sayur. Kemari beladang di Pipir Megayo tahun 2011. Saat itu saya memang tidak kepingin beladang di sini. Namun saat itu saya ada program membuat pembenihan untuk Provinsi Aceh waktu itu Bang, kerjasama dengan Dinas Bappedas ya, untuk penghijauan ya. Namun benih yang saya cetak itu nggak berhasil, sehingga benih ini harus saya tanam. Orang saya kasih nggak mau, mesti saya cari lahan. Itulah kejadian saya memiliki tanah di Pintir Megayo. Setelah itu berjalan, program pertama itu adalah tanam coklat. Tanam coklat. Berapa luasannya? Luasannya saat itu 15 hektar. Setelah berbuah, itu busuk Bang. Dengan segala upaya kita jadikan obat, itu nggak jumpa obatnya itu. Nggak mau. Antrak. Seperti antrak dan busuk buahnya, masih kecil hitam-hitam gitu. Jadi tebang itu. Gagal panen berarti? Gagal panen. Tebang total ganti ke Gaharu. 2014 tanam Gaharu itu. Saya ambil benih dari penangkar yang ada di Aceh Selatan. Itu juga gagal. Gaharu juga gagal. Gagal. Tinggal beberapa pokok lagi, tinggal sisanya beberapa batang lagi. Gagalnya itu kita kurangnya ilmu kita dalam merawat dia. Jadi nggak mau besar dah. Nggak mau besar. Kecil aja deh ini karena ketidakmampuan kita. Belum ada cukup pengetahuan waktu itu Bang ya? Tidak punya pengetahuan sama sekali. Hanya dengar orang katanya begini-begini, nilainya 5 tahun harganya sekian. Itu kita kejar. Cuma kerayuan. Cuma kerayuan. Jadi petani nggak boleh seperti itu. Kita harus punya ilmunya dulu baru kita kerjakan. Berikutnya datang program ini. Program dari provinsi dari Bappedas juga tentang tanam sengon. Dengan alasan mereka itu waktu itu rapat di sini Bang. Jadi dinas itu rapat di sini. Katanya 5 tahun mendatang 1 kubiknya itu sampai 500.000 atau 1 juta. Kita tanamlah itu, tergiur dengan kalimat-kalimat mereka, kita tanam seluas 50 hektar. 50 hektar itu kita tanam di beberapa titik nih. Di hutan semua itu, dan kami pupuk lagi sengon itu, udah gawat kita nih. Gede-gedenya luar biasa. 2017 kita panen total nggak ada yang beli. Tidak ada yang beli sama sekali. Sengon yang udah besar-besar. Iya. Itu pun nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Jadi yang beli ini tukang bakar arang. Bakar arang. Sama batung tomat itu dari Biren sana. 1 truk itu dibeli dia itu 300 sampai 400.000. Gimana cara ngangkatnya? Aduh. Jadi itu kita di situ termakan waktu itu sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun itu kita, tapi keuntungan juga faedahnya ada juga di tanah kita menjadi bagus itu aja. Ya, dari sengon. Meskipun dari sisi materi, kita kalah. Kalah. Ya, waktu yang sayang kali kan sebenarnya Waktu waktu yang saya kita. sampai 7 tahun. Bang, Iya. bisa disebutkan berapa kerugian waktu itu dengan Tanaman sengon. berapa ratus juta yang sudah? Ya, itu beratus lah. Beratus. Perasaan bermiliar rata-rata itu. Bisa miliaran. Untuk pengolahan lahan aja sekitar 50 Ini hektar kita itu. 50 hektar. Rata-rata dia waktu itu per hektarnya itu dari pematangan lahan sampai ke siap penanaman. Ya. Itu 15 juta per hektarnya. Oh, asumsi. Lain perawatan. Dan perawatan. Iya, Itu murni program pemerintah. murni. Pemerintah Murni. Pemprov Aceh. Iya, Bappedas, BPDAS, Badan Balai apa itu? Daerah dan Sungai, itu, Sungai. Provinsi Aceh. Oh iya. Itu murni itu. Itu ini ya. Dibantu benih kita cuma tuh. Benih cuma dibantu. Bantu benih. Pematangan lahan kita sendiri, perawatan kita sendiri. Lingkungan itu. Bappedas. Itu. Di saat sela-sela itu kita juga berpikir kalau ini udah jelas nggak laku, maka kita harus berupaya untuk menanam tanaman lain, penopang untuk menyambung hiduplah kita bilang petani ini Bang. Itu kita tanam ada kopi pertama juga kopi Lampung saya tanam di sini. Kopi pertama kopi Lampung Lampung. yang tanam semua. Robusta, Bang. Robusta, jenis varietas Lampung untuk kita orang gitu. Robusta itu di Bahnongan Sengon itu cabangnya terlalu panjang, buahnya terlalu besar, kan begitu ini. Oke. Jadi itu dipotong,
karena itu terlalu berserak, kita potong. Ada kawan-kawan yang ngajari apa, nyambung Cididang steak. sama tim sama kopi arabica ini. Hasilnya walaupun nggak bagus sekali, kayaknya lumayan bagus lah bang. Dari sisi produksi Iya. tinggi Pak. Karena masih ada naungan. Begitu dia ditebang, sengon habis ditebang, kopi rusak, sengon nggak laku, hancur semua. Ulang dari nol lagi kita ini kan gitu. Berarti ini ceritanya mas balik dari nol ini. Untuk dari nol. Jadi proses kegagalan yang baru kita ceritakan ya Bang ya. Ini gagalnya harusnya belum pernah ada. Oke. Tapi apa yang membuat Abang yakin untuk terus menanam ya? Artinya Iya. dari tanaman lain berpindah-pindah ke tanaman lain begitu. Ya kita yakin mesti kita. Artinya kalau orang lain mungkin jerah ya, artinya trauma dan sebagainya. Kalau di antara kita bang, dari pondok sana yang kemari, itu sekitar ada 20 orang bang itu beladang di sini semua saat itu. Jangan gitu. Ya, sekarang tinggal saya sendiri. Lainnya jadi hutan semua. Ini hutan sebelah ini semua hutan jadi hutan. Sampai hutan orang pondok semua nih, hutan semua. Luas lahan abang berapa hektar? Yang di sini sekitar kurang lebih 6 hektar. Yang kita duduk ini 6 hektar. Kalau yang di lain sana ada lah. Sekitar 50 saya rasa masih ada. Punya abang sendiri? Iya. Dikerjain semua? Enggak. Hanya ini kita fokuskan di sini. Fokus yang 6 hektar. Yang 6 Iya. hektar dulu. Maka seharusnya kalau orang itu beladang kemari juga hari ini orang udah nggak salah lagi bang. Karena hal yang dia tanam sekarang ini udah ngerti. Kita udah gagal. Iya, iya. Kalau orang nanam seperti ini, mestinya nggak gagal lagi. Kita udah ngasih tahu kan. Ya, karena udah ada orang yang Yang sudah gagal. sebelumnya berpengalaman gagal. Maka kalau di sini di daerah Rakal ini yang paling efektif ditanam itu seperti buah-buahan satu. Ya, Itu. Kalau untuk hasil itu pinang saran saya itu. pinang. Iya. Produksinya luar biasa pinang. Tanamlah mineral. Tanamlah pinang rapat. Nah, pinang bagus. Karena kalau saya pelajarin dia kalau tanpa perawatan, pinang ini bisa menghasilkan satu batang itu per tahun. Itu 100 kilo gelondong itu. Kalau kita kalikan dengan harga sekarang ini 2.000 sampai 3.000 per kilonya, Kilo ya. Gelondongan tuh. gelondongan, 6.000 sekarang. gelondongannya. Enggak. Kalau di sini Bijinya ya? di sini 15 ya? 22.000 di sini. 22.000. 23 lebih ya. Kalau gelondong lah kita nggak pernah jual kupasan gitu. Gelondong orang yang ngambil sendiri kan. Itu usia pinang mas sampai berapa tahun tuh mas baru bisa kita Bisa panen? produksi Baru bisa produksi. dan 6 tahun udah produksi deh bang. Tapi kalau benih unggul saya rasa nggak sampai segitulah. Dengan teknologi. Dengan teknologi Nah, sekarang dengan mas. teknologi dengan perawatan khusus dengan di kita pupuk itu mungkin dengan 4 tahun udah mulai berbuah dia. Buah. Karena ini kan apa adanya. Iya ya. Tanam dari biji taruh situ kan begitu. Nah, cuma setelah kita pelajarin hasilnya luar biasa bagus. Maka salah satunya kalau pemerintah mau dorong daerah sini kita di apa bagian pertanian, kalau daerah bawah ya, jangan daerah atas kan udah ketinggian tuh. Iya. Daerah 1000 ke bawah ini di sini Pinang. Pinang bagus. Itu perawatannya mudah, hasilnya bagus. Cuma Dari waktu- 2011. 2011 sampai hari ini. Berarti 11 tahun. 11 tahun. Itu pengerjaannya dikerjakan sendiri atau pemodalan seperti itu? Kebanyakan 90% kita modalkan. Modal kan Iya. 10% kita Dikerjakan lah. ya? Hah? dipekerjakan. Kerjakan. 10% kalau pun ada apa. 10% kita paling untuk olahraga lah kita Nggak bilang. ada ya. Berapa persen dah balik? Nggak ada satupun belum ini. Kalau dibilang nggak balik, ada lah balik. Ya. Nah, kalau untuk cukupnya belum saya rasa. Iya, cukupnya. Modalnya Belum, belum Pak. balik ya. Kalau modal dihitung modal belum ada. Nah, cuma kita akan berupaya terus. Iya. Kan kita tetap ulang lagi lah kan apa yang bisa kita tanam kan. Ini udah mulai. Iya, kita mulai lagi. Mau pokat. Dan memang pelaksana itu kita nggak tinggal tuh, kita nggak bisa kerja apa-apa. Cabang berserak di mana-mana. Kan tuh biaya untuk membersihkan cabang itu harus kita buka hutan baru. Iya. Jelas dia cabangnya itu kita tebak, Bakar ulang. bakar ulang. Kalau ini kan berserak, betumpuk berserak, nggak karu-karuan dia begitu tumbang dia kan. Tunggu dia busuk, jadi selama 2 tahun itu kita biarin. Biarin busuk. Biarin busuk dia, biar cabang-cabang itu hancur, baru orang bisa masuk kerja lagi. Karena nggak biaya besar kali bang untuk nyincangin itu kan. Bincangnya. Itu deh persoalannya di situ deh.
Karena apa semua itu memang dasarnya kenapa kita gagal itu ya karena pengetahuan kita itu masih sedikit. Keterbatasan Keterbatasan ilmu gitu. Artinya berbahaya mendengar informasi tanpa meng-cross check, Bang. Iya, itu yang betul. Itu benar. Tanpa mengalami, Iya. tanpa Kita nggak punya ilmu, kita turun, itu berbahaya. berbahaya. Ya. Berarti kita- bukan hanya abang, soal sengon itu bukan hanya abang. Banyak Jadi korban. Banyak. Iya. Di pinggir jalan kita lihat memang hamparan untuk pohon sengon itu luar biasa. Iya, Tapi toh informasinya bahwa nggak ada pasarannya, iya, itu mengecewakan juga ya. iya, iya. Karena di pohon sengon untuk dia dari tanam sampai panen itu sampai 7 tahun ya. 7 tahun. Iya, 7 tahun ya. 6 Tahun. tahun dah. Nggak ada sama sekali penghasilan, kita modal di situ. betul, betul. Ada yang menarik tadi, Bang, bahwa menanam itu ada semacam survei dulu pasarnya. Untuk ini masih relevankah menanam, katakanlah pohon A masih relevankah menanam untuk prospek 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dalam saya- sengon tadi. Nggak, Ya, semua tanaman lain. semua tanaman. Ini Semua kan tanaman. menarik tadi. Abang Abang rasa kalau yang jenis pinang, kalau di sini bang ya, kalau jenis pinang itu jangka panjang itu. Iya. Kenapa? Nah, Dia kebutuhan salah ya. satu kebutuhan ekspor dia Ya. ke India, ke Pakistan kan itu. Dan sementara di kita ini itu pengembangan itu udah kalah dengan sawit. Yang ada pinang ini ditebang, ditanam sawit. Iya. Ya. Karena kita lihat Pindah lah. proses ininya ya, pasca panennya nggak sulit. Harus dijemur, di apa. Nah itu bang, kalau kita memang mau jemur itu agak sulit. Cuman kita nggak pernah jual kayak gitu, kita jual daun merah gitu aja. Ya. Orang itu ngambil, timbang gitu aja. Udah merah, timbang ya. Sebetulnya memang kita kalah banyak. Iya. Ya. Cuman kayak Bang Nimran tadi, kita ilmu untuk belah itu nggak pandai, itu kena tangan. Belum ada pabrik sampai sekarang. Belum. Pinang. Itu di kabupaten lain ada. Ada. Biren. Kalau di kabupaten berarti sudah ada Di Biren. Ya, di- Banyak. Banyak orang itu udah ekspor banyak gitu. menggunakan teknologi lah gitu ya. Kalau di Ya itu kita nggak tahu bang, teknologi ini. Jelas sampai hari ini orang itu banyak kemari, bahkan pinang-pinang muda dibeli orang itu sekarang 5.000 per kilo. Yang masih kecil-kecil itu pinang bonbon katanya. Ya, pinang bonbon. Ya. Mm-mm. Maka prospeknya luar biasa aku pinang ini. Habis itu buah-buahan itu bagus kayak durian, pokat ya. Ya. Pokoknya pakai jengkol juga itu prospeknya bagus sebetulnya kalau mau dikembangkan. Cuma saya nggak tertarik, kan bau. Karena baunya itu rasa saya libas juga itu. dari hamparan 6 hektar ini, Bang, apa namanya, terlihat ada berbagai macam tanaman. Nah ini Konsepnya ini menarik nih, saya melihat. memang Ini seperti apa nih, Bang? ini memang kita cetak di sini ini seluruh tanaman yang ada di Aceh di Belum Meriah ini ada di sini kita buat ini. Berarti konsepnya semacam konsep kebun percontohan, Bang. Semacam Nah, eksperimen. contoh kayak mana kita ini kan begitu bang. Ya. Kebun Tupang unik sari, kayak gitu bang. tupang sari. Kebun unik. Kebun unik dibuat Berarti ini. kita eksperimenkan semua di sini, Bang. Ya? Jadi semua ada di sini tuh mahoni ada, lindi ada, sentang ada, kan begitu, aren ada. Ya. Jadi Mangga tanaman ada. mangga, Poka. cempeda, Iya, poka. Jadi tanaman tua itu Tanaman tua. ada di sini. Ini seperti aren nih mas. Ini apa prospek kedepannya cukup menjanjikan kira-kira mas. Kalau di Aren ini bang. Ini ilmu saya pula nggak punya. Kalau di aren. Ini kalau katanya, kata tukang beresnya banyak uang. Ya. Kan begitu katanya Ya, juga. katanya, Kita ya. belum panen. Ya. Persoalannya kan di situ nih bang. Apalagi sekarang kebanyakan memang pecandu kopi Iya. sudah beralih Minumnya pakai gula aren. Udah gula aren. Iya. Itu kalau mau tanya ini kan prospek kedepannya masa ini katanya bagus. Iya. Cuma saya belum panen. Ini mau panen nih bang. Mungkin tahun depan udah panen nih. Ya. Insya Allah tahun depan kita dapat ilmu dari situ ya. Berapa Di perbatang Takengon keluarkan ada air. kilonya 40. Ya, udah. Mulanya bang ya. Karena yang kita tahu mas, mungkin sekitar 5 tahun nih lah. Gulanya nggak ada. Semakin tahun semakin naik pasarnya mas. Kalau gula aren ini. Iya. Kalau dulunya bisa harga 10.000 per kilo, mungkin nggak sampai pun. Sama kayak gula tebu, gula merah, gula tebu. Karena mungkin Sekarang ini kan tebu udah habis. sudah Nggak ada berbarengan dengan kopi dia. Iya. Artinya menu Menunya, kopi harus ada minum gula kopi aren dan- ya. Iya. Cuman yang lebih penting ilmu yang saya dapat dari pintu lima ini satu nih bang. Sepanjang kita lihat perjalanan menuju kemari dari pintu gerbang Blang Raka tadi, Raka, iya, itu iya. kanan kirinya itu kan oleh.
Betul, betul, betul. Kan begitu. Sementara tanah di sini itu nggak sejelek-jelek kali lah. Iya. Kalau kita lihat tuh, Bang. Tergantung Nah, kita. kenapa itu tidak terolah oleh manusia di sini? Mungkin itu Mas karena keterbatasan ilmu tadi Mas. Sekarang namanya masyarakat, Bang. Iya. Itu memang ilmunya terbatas. Iya. Karena dia bukan pegawai. Terus kalau sampai SD, kan SMP, SMP ya. pihak yang terkait nih lah sebenarnya itu dipelajari tanah ini untuk apa, Iya, iya. bisanya untuk apa kan Iya, gitu. iya, betul. Karena pernah saya coba, Bang, tahun 2011 juga saya tanam serai di sini. Itu sekitar 6 hektar. 6 hektar. Gagal juga. Serai wangi. Enggak. Berhasil. Berhasil. Tujuan saya waktu itu, saya memang nggak beli apa, saya nggak mendapatkan minyak dari daun serai itu. Tujuan saya karena masyarakat di sini lahannya dibiarin, dia juga nanam serai, saya beli daun gitu loh. Iya, iya. Dengan waktu itu hitung-hitungan kami estimasinya itu satu daun basah itu 1.000 perak. Itu bisa dapat duit kita. Nah ternyata begitu kita nanam, orang nggak mau nanam. Iya. Akhirnya yang ku kasih lah ini ke Duan DPR tuh, ketua DPR waktu itu Bang Duan. Ridwan Shah. Irwanza. Dikembangkanlah sama dia dengan koperasi waktu itu di Menderek. Menderek ya. Itu. Sebenarnya itu juga sebenarnya luar biasa itu Bang. Bisa cepat mengangkat ekonomi kerakyatan itu. Itu pun perawatannya mudah, hama nggak ada. Lama nggak ada. Api pun namanya Bang itu. Kan nggak ada. Nah, jangan program yang dipaksakan. Kalau produksinya bagus Mas ya di sini. Produksi luar biasa di sini Bang. Karena ada kita dengar dari orang ini kurang. Yang saya coba, Kurang minyaknya. dia kok saya waktu saya belajar itu hari per liter dia. Per satu rantai 25 meter persegi Iya, iya. itu rata-rata 8 sampai 10 liter menghasilkan minyak nilam. Minyak nilam. Jadi tinggal 8 kali 16 saja Dalam 1 hektar ya. dalam per hektar itu per 2,5 bulan sekali itu, Bang. Oke Bang, bisa perkenalkan diri Bang. Ya, nama saya Ahmad Suheru dari Pondok Sayur. Nah, saya kemari beladang di Pipir Megayo tahun 2011. Nah, saat itu saya memang tidak kepingin beladang di sini. Nah, namun saat itu saya ada program membuat pembenihan untuk Provinsi Aceh waktu itu Bang, kerjasama dengan Dinas Bappedas ya, untuk apa penghijauan ya. Namun benih yang saya cetak itu nggak berhasil. Nah, sehingga benih ini harus saya tanam. Nah, orang saya kasih nggak mau, mesti saya cari lahan. Nah, itulah kejadian saya memiliki tanah di Pintir Megayo. Setelah itu berjalan, program pertama itu adalah tanam coklat. Saya tanam coklat. Berapa luasannya? Luasannya saat itu 15 hektar. Setelah berbuah, itu busuk Bang. Dengan segala upaya kita carikan obat, itu nggak jumpa obatnya itu. Nggak mau. Antrak. Nah, seperti antrak, dia busuk buah dia, masih kecil hitam-hitam gitu. Jadi tebang itu. Gagal panen berarti. Gagal panen. Tebang total ganti kayu gaharu. 2014 saya tanam gaharu itu. Saya ambil benih dari penangkar yang ada di Aceh Selatan. Itu juga gagal. Garu juga gagal. Gagal. Tinggal ada beberapa pokok lagi, tinggal sisanya beberapa batang lagi. Gagalnya itu kita kurangnya ilmu kita dalam merawat dia. Jadi nggak mau besar dah, Nggak mau besar. kecil aja deh ini karena ketidakmampuan kita. Belum ada cukup pengetahuan waktu itu Bang ya. Tidak punya pengetahuan sama sekali, hanya dengar orang katanya begini-begini, nilainya 5 tahun harganya sekian, itu kita kejar. Cuma kerayuan. Terima kerayuan. Jadi petani nggak boleh seperti itu, kita harus punya ilmunya dulu baru kita kerjakan. Berikutnya datang program ini, program dari provinsi dari Bappedas juga tentang tanam sengon. Dengan alasan mereka itu waktu itu rapat di sini Bang, dari dinas itu rapat di sini. Katanya 5 tahun mendatang 1 kubiknya itu sampai 500.000 atau 1 juta. Kita tanamlah itu, tergiur dengan kalimat-kalimat mereka, kita tanam seluas 50 hektar. 50 hektar itu kita tanam di tempat titik ini. Di hutan semua itu, dan kami pupuk lagi itu sengon itu udah gawat kita nih. Gede-gedenya luar biasa.
2017 kita panen total nggak ada yang beli. Tidak ada yang beli sama sekali. Sengon yang udah besar-besar. Iya, Itu pun nggak ada yang beli. nggak ada yang beli. Jadi yang beli ini tukang bakar apa? Bakar arang. Bakar arang. Sama buat tomat itu dari Birun sana. Satu truk itu dibeli dia itu 300 sampai 400 ribu. Oh. Gimana cara ngangkatnya? Aduh. Jadi itu kita di situ termakan waktu itu sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun itu kita, tapi keuntungan juga faedahnya ada juga di tanah kita menjadi bagus, itu aja. Ya, saya dari Sengon. Meskipun dari Jadi sisi hutan. Dari materi materi kita kalah. Kalah. Ya, waktu yang sayang kali kan sebenarnya Waktu yang waktu saya kita. sampai 7 tahun. Bang, Iya. bisa disebutkan berapa kerugian waktu itu dengan Tanaman Sengon. berapa ratus juta yang sudah Ya, itu beratus lah. Beratus. Perasaan bermiliar rata saya itu. Bisa miliaran. Untuk pengolahan lahan aja sekitar 50 Berarti hektar kita itu. 50 hektar. Rata-rata dia waktu itu per hektarnya itu dari pematangan lahan sampai ke siap penanaman. Siap, ya. Itu 15 juta per hektarnya. oh asumsi. Nah, lain perawatan. Lain perawatan. Iya, Itu murni program pemerintah. murni, Pemerintah murni. Pemprov Aceh. Iya, Bappedas, BPDAS, Badan Balai apa itu? Daerah dan Sungai, itu. Sungai. Provinsi Aceh. Oh iya. Itu murni itu. Itu ini ya. Dibantu benih kita cuma tuh, Benih cuma dibantu. bantu benih. Pematangan lahan kita sendiri, perawatan kita sendiri. Lingkungan itu. Lingkungan. Nah, itu. Nah, di saat sela-sela itu kita juga berpikir kalau ini udah jelas nggak laku, maka kita harus berupaya untuk menanam tanaman lain, penopang untuk menyambung apa ya, hidup lah kita bilang petani ini bang. Itu kita tanam ada kopi. Kopi pertama juga kopi Lampung saya tanam di sini. Oh, kopi pertama kopi Lampung, Lampung. yang tanam semua. Robusta, Bang. Robusta, jenis varietas Lampung untuk kita orang gitu. Robusta itu di Bahnongan Sengon itu cabangnya terlalu panjang, buahnya terlalu besar, kan begitu ini. Oke. Jadi itu dipotong karena itu terlalu berserak, kita potong ada kawan-kawan yang ngajari apa nyambung Isi di dalam stek. sama tim sama kopi Arabica ini. Hasilnya walaupun nggak bagus sekali, kayaknya lumayan bagus lah bang. Dari sisi produksi Iya. tinggi, Pak. Karena masih ada naungan. Begitu dia ditebang, Sengon habis ditebang, kopi rusak, Sengon nggak laku, hancur semua. Ulang dari nol lagi kita ini kan gitu. Berarti ini ceritanya mas balik dari nol ini. Ulang dari nol. Jadi proses kegagalan yang baru kita ceritakan ya, Bang ya. Ini gagalnya harusnya belum pernah ada. Oke. Tapi apa yang membuat Abang yakin untuk terus menanam ya? Artinya Iya. dari tanaman lain berpindah-pindah ke tanaman lain begitu. Ya kita yakin mesti kita. Artinya kalau orang lain mungkin jerah ya, artinya trauma dan sebagainya. Karena di antara kita bang, dari pondok sana yang kemari, itu sekitar ada 20 orang nih bang itu beladang di sini semua saat itu. Jangan itu. Ya, sekarang tinggal saya sendiri. Lainnya jadi hutan semua, ini hutan sebelah ini semua hutan jadi hutan. Sampai ke sana orang pondok semua nih, hutan semua. Luas lahan abang berapa hektar? Yang di sini sekitar kurang lebih 6 hektar, yang kita duduk ini 6 hektar. Yang di lain sana adalah sekitar 50 saya rasa masih ada. Punya abang sendiri? Ya, Dikerjain semua? enggak. Hanya ini kita fokuskan di sini. Fokus yang 6 hektar. Yang 6 Iya. hektar dulu. Maka seharusnya kalau orang mau beladang kemari juga hari ini orang udah nggak salah lagi bang. Karena hal yang dia tanam sekarang ini udah ngerti, kita udah gagal. Iya, ya. Kalau orang nanam seperti ini, mestinya nggak gagal lagi. Kita udah ngasih tahu kan. Ya, karena udah ada orang yang Yang sudah gagal. sebelumnya berpengalaman gagal. Maka kalau di sini di daerah Rakal ini yang paling efektif ditanam itu seperti buah-buahan satu. Ya. Itu. Kalau untuk hasil itu pinang saran saya itu. Pinang. Iya. Produksinya luar biasa pinang. Tanamlah mineral. Tanamlah pinang rapat. Ada ibu. Nah, pinang bagus. Karena kalau saya pelajarin dia kalau tanpa perawatan, pinang ini bisa menghasilkan satu batang itu per tahun. Itu 100 kilo gelondong itu. Kalau kita kalikan dengan harga sekarang ini 2.000 sampai 3.000 per kilonya, Kilo ya. Gelondongan tuh. gelondongan, 6.000 sekarang. gelondongannya Enggak.
Kok di sini bijinya ya. di sini 15 20 ribu di sini. 22.000. 23 beli. Kalau gelondong lah kita nggak pernah jual pasaran gitu. Gelondong orang itu ngambil sendiri kan. Itu usia pinang mas sampai berapa tahun tuh mas baru bisa kita Biasa panen? produksi Baru bisa produksi. dan 6 tahun udah produksi deh bang. Tapi kalau tahun benih produksi. unggul saya rasa nggak sampai segitulah. Dengan teknologi. Jangan teknologi sekarang Dengan mas. teknologi, dengan perawatan khusus, dengan kita pupuk itu mungkin dengan 4 tahun udah mulai berbuah dia. Buah. Karena ini kan apa adanya. Iya ya. Tanam dari biji taruh situ kan begitu. Nah, cuma setelah kita pelajarin hasilnya luar biasa bagus. Maka salah satunya kalau pemerintah mau dorong daerah sini kita di apa bagian pertanian, kalau daerah bawah ya, jangan daerah atas kan udah ketinggian tuh. Iya. Daerah 1000 bawah ini di sini Pinang. Pinang bagus. Itu perawatannya mudah, hasilnya bagus. Cuma Dari waktu- 2011. 2011 sampai hari ini. Berarti 11 tahun. 11 tahun. Itu pengerjaannya dikerjakan sendiri atau pemodalan seperti itu? kebanyakan 90% kita modalkan. Modalkan. Iya. Ya, 10% kita Dikerjakan lah. ya? Hah? Dipekerjakan. Dikerjakan. Tinggal 10% kalau pun ada apa. 10% kita paling untuk olahraga lah kita bilang. Ada ya. Berapa persen dah balik? Nggak ada satupun belum ini. Kalau dibilang nggak balik, ada lah baliknya. Nah, untuk kalau untuk cukupnya belum saya rasa. Iya, cukupnya. Modalnya Kalau belum untuk balik ya. modal dihitung modal belum ada. Nah, cuma kita akan berupaya terus. Iya. Kan kita tata ulang lagi lah kan. Apa yang bisa kita tanam kan. Ini udah mulai. Iya, kita mulai lagi. Mau pokat. Dan memang setelah sebulan itu kita tinggal tuh, kita nggak bisa kerja apa-apa. Cabang tuh serak di mana-mana. Kan tuh biaya untuk membersihkan cabang itu harus kita buka hutan baru. Iya. Jelas dia cabangnya itu kita tebak, Bakar ulang. bakar ulang. Kalau ini kan berserak, betumpuk berserak, nggak karu-karuan dia, begitu tumbang dia kan. Tunggu dia busuk, jadi selama 2 tahun itu kita biarin. Biarin busuk. Biarin busuk dia, biar cabang-cabang itu hancur, baru orang bisa masuk kerja lagi. Karena kan nggak biaya besar kali bang untuk nyincangin itu kan. Bincangnya. Itu deh persoalannya di situ deh. Kenapa semua itu memang dasarnya kenapa kita gagal itu ya karena pengetahuan kita itu masih sedikit. Keterbatasan Keterbatasan ilmu gitu. Artinya berbahaya mendengar informasi tanpa meng-cross check, Bang. Iya, itu yang betul. Itu yang benar. Tanpa mengalami, Iya. tanpa Kita nggak punya ilmu, kita turun, itu berbahaya. berbahaya ya. Berarti kita- bukan hanya abang, soal sengon itu bukan hanya abang. Banyak Jadi korban. Banyak. Iya. Di pinggir jalan kita lihat memang hamparan untuk pohon sengon itu luar biasa. Iya, Tapi toh informasinya bahwa nggak ada pasarannya, iya, itu mengecewakan juga ya. iya, iya. Karena di pohon sengon untuk dia dari tanam sampai panen itu sampai 7 tahun ya. 7 tahun. Iya, 7 tahun ya, 6 tahun. tahun dah. Nggak ada sama sekali penghasilan kita modal Betul, di situ. betul, betul. ada yang menarik tadi Bang, bahwa menanam itu ada semacam survei dulu pasarnya. Untuk ini masih relevankah menanam, katakanlah pohon A masih relevankah menanam untuk prospek 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, sengon tadi. Enggak, Ya, Mau tanaman lain. semua tanaman. Ini Semua kan tanaman. menarik tadi. Abang Abang rasa kalau yang jenis pinang, kalau di sini bang ya, kalau jenis pinang itu jangka panjang itu. Iya. Kenapa? Ada Dia salah kebutuhan, satu ya. kebutuhan ekspor dia Ya. ke India, ke Pakistan kan itu. Dan sementara di kita ini itu pengembangan itu udah kalah dengan sawit. Yang ada pinang ditebang, ditanam sawit. Iya, sawit, ya. Setelah kita lihat Intinya lah. proses ininya ya, pasca panennya nggak sulit. Harus dijemur, di apa. Nah itu bang, kalau kita memang mau jemur itu agak sulit. Cuman kita nggak pernah jual itu, kita jual daun merah gitu aja. Iya. Orang itu ngambil, timbang gitu aja. Udah merah, timbang ya. Sebetulnya memang kita kalah banyak. Iya, iya. Cuman kayak Bang Diman tadi, kita ilmu untuk belah itu nggak pandai, itu kena tangan. Belum ada pabrik sampai sekarang. Belum. Pinang. Itu di kabupaten lain ada. Ada. Biren. Kalau di kabupaten berarti sudah ada Di Biren. Ya, di- Banyak. Banyak orang itu udah ekspor banyak sih. menggunakan teknologi lah gitu ya. Kalau di Ya itu kita nggak tahu bang, teknologi nggaknya. Jelas sampai hari ini orang itu banyak. Kemari bahkan pinang-pinang muda dibeli orang itu sekarang 5.000 per kilo. Yang masih kecil-kecil itu pinang bonbon katanya. Ya, pinang bonbon ya. Maka prospeknya luar biasa ke pinang ini.
Habis itu buah-buahan tuh bagus kayak durian, pokat ya. Ya. Pokoknya pakai jengkol juga itu prosesnya bagus sebetulnya kalau mau dikembangkan. Cuma saya nggak tertarik, kan bau. Karena baunya itu rasa nggak suka. Karena libas juga itu. Dari hamparan 6 hektar ini bang, apa namanya, terlihat ada berbagai macam tanaman. Nah ini Konsepnya ini menarik nih saya melihat. Ini seperti apa nih bang? ini memang kita cetak di sini ini seluruh tanaman yang ada di Aceh di Belum Meriah ini ada di sini kita buat nih Bang. Berarti konsepnya semacam konsep kebun percontohan bang? Nah, Semacam eksperimen? contoh kayak mana kita ini kan begitu Bang. Ya. Kebun unik kayak gitu lah. Pangsari. Kebun unik. Kebun unik dibuat Berarti nih. kita eksperimenkan semua di sini bang ya? Jadi semua ada di sini tuh mahoni ada, lindi ada, sentang ada, kan begitu, aren ada. Jadi Mangga tanaman ada. mangga, Pokat. cempeda, Iya, pokat. Jadi tanaman tua itu Tanaman tua. ada di sini. Ini seperti aren nih mas. Ini apa prospek kedepannya cukup menjanjikan kira-kira mas. Kalau di Aren ini, ini ilmu saya kurang nggak punya. Kalau di aren. Ini kalau katanya, kata tukang deresnya banyak uang. Ya. Kan begitu katanya Ya, juga. katanya, Kita ya. belum panen. Ya. Persoalannya kan di situ nih, Pak. Apalagi sekarang kebanyakan memang pecandu kopi Iya. sudah beralih Minumnya pakai gula aren. Udah gula aren. Iya. Itu kalau mau tanya itu prospek ke depannya masa ini katanya bagus. Iya. Cuma saya belum panen. Ini mau panen nih, Bang. Mungkin tahun depan udah panen nih. Ya. Insya Allah tahun depan kita dapat ilmu dari situ ya. Berapa Kalau di perbuatan Takengon keluarkan harga per air kilonya 40. Ya, udah. bulannya, Bang ya. Karena yang kita tahu mas, mungkin sekitar 5 tahun nih lah. Bulannya nggak ada. Semakin tahun semakin naik pasarnya mas. Kalau gula aren ini. Iya. Kalau dulunya bisa harga 10.000 per kilo, mungkin nggak sampai pun. Sama kayak gula tebu, gula merah, gula tebu. Karena mungkin Tapi sekarang ini kan tebu udah habis. sudah Nggak ada berbarengan dengan kopi dia. Iya. Artinya menu Menunya, kopi harus ada minum gula kopi, aren kan. ya. Iya. Cuman yang lebih penting ilmu yang saya dapat dari pintu lima ini satu nih, Bang. Sepanjang kita lihat perjalanan menuju kemari dari pintu gerbang Blang Raka Blang tadi, Raka, iya, itu iya. kanan kirinya itu kan ulek, Betul, betul, betul. kan begitu. Sementara tanah di sini itu nggak sejelek-jelek kali lah, Iya. kalau kita lihat tuh, Bang. Tergantung kita. Kenapa itu tidak terolah oleh manusia di sini? Mungkin itu mas karena keterbatasan ilmu tadi mas. Sekarang namanya masyarakat, Bang, Iya. itu memang ilmunya terbatas, Iya. karena dia bukan pegawai. Terus kalau sampai SD kan SMP, Di SMP ya. pihak yang terkait inilah sebenarnya itu dipelajari tanah ini untuk apa, Iya, iya. bisanya untuk apa kan Iya, begitu. iya, betul. Karena pernah saya coba, Bang, tahun 2011 juga saya tanam serai di sini. Itu sekitar 6 hektar. 6 hektar. Gagal juga. Serai wangi. Enggak gagal. Berhasil. Berhasil. Tujuan saya waktu itu, saya memang nggak beli apa, saya nggak mendapatkan minyak dari daun serai itu. Tujuan saya karena masyarakat di sini lahannya dibiarin, dia juga nanam serai, saya beli daun gitu loh. Iya, iya. Dengan waktu itu hitung-hitungan kami estimasinya itu satu daun basah itu 1.000 perak. Itu bisa dapat duit kita. Nah ternyata begitu kita nanam, orang nggak mau nanam. Iya. Akhirnya yang kukasih lah ini ke Duan DPR tuh, ketua DPR waktu itu Bang Duan, Ridwan Shah. Ridwan Shah. Dikembangkanlah sama dia dengan koperasi waktu itu di Menderek. Menderek ya. Itu. Sebenarnya itu juga sebenarnya luar biasa itu kembangkan. Bisa cepat mengangkat ekonomi kerakyatan itu. Itu pun perawatannya mudah, hama nggak ada. Lama nggak ada. Api apa namanya Bang itu? Kan nggak ada. Nah, jangan program yang dipaksakan. Kalau produksinya bagus mas ya di sini. Produksi kan luar biasa di sini Bang. Karena ada kita dengar dari orang ini kurang. Yang saya coba, Kurang minyaknya. dia kalau saya waktu saya belajar itu hari per liter, per liter dia. Per satu rantai 25 meter persegi, Iya, iya. itu rata-rata 8 sampai 10 liter menghasilkan minyak nilam. Minyak nilam. Jadi tinggal 8 kali kali 16 saja Dalam 1 hektar ya. dalam per hektar itu per 2 bulan setengah sekali itu Bang, tanpa perawatan. Harinya enak. Nah itu sebenarnya petani sangat dibantu dengan itu. Iya. Cuma petaninya nggak. Nah, cuman di mana persoalan sekarang ini? Kita ini terlalu masih banyak agen-agen dijual ke agen. Harga ceri dulu udah pernah mencapai 380. Ya,
Sekarang udah jadi 160. 160. Karena waktu itu Bang saya hitung ya, dengan harga 60.000 per liter, saya masih bisa beli daun 1.000 perak loh per kilogram daun Per itu. kilogram daunnya. Ya. Cuman yang potong mereka yang potong, kita mengawasi. Jadi pemotongan seri ini juga itu harus ada ilmu. Dia dipotong itu jam 10 ke bawah. Sama seperti dari tanaman karet, kayak getah-getahan lah. Karena dia kan minyak-minyakan juga seperti itu. Iya. Apabila udah di atas jam 10, dia kan turun ke tanah tuh. Turun ke tanah ya. Ya. Nah itu kita awasi di situnya saja. Berarti semua apapun jenis tanaman. Sain ilmunya, Ya. sain Sain ini ilmunya yang harus kita miliki mas. Ya. Mau Sebenarnya kan seni, gini Bang, mau tanah ini diciptakan sama hitungan tuh meleset. Ya. Banyak teori istilahnya yang udah-udah. ya. Prakteknya ada. Kan gitu. Yang namanya tanaman itu perlu Meleset perlakuan. seperti Perlakuan. yang dibilang kawan semalam. Yang dibilang kawan semalam juga. Iya, iya. Sebenarnya tadi nggak mungkin Tuhan itu menciptakan tanah itu nggak bagus, semua itu sama bagus. Sama. Makanya di sini tanamannya nggak cocok yang mungkin di daerah kita sana. Iya, iya. Oh kopi nggak cocok di sini, berarti di sini apa yang cocok? Pinang nggak cocok di sana, berarti kan di sini kayak durian, kayak apa? Satu lagi itu yang berduri-duri banyak itu. Saya ada tanam juga itu. Salah. Saya matiin ya. 2 hektar 2013 saya tanam itu saya matiin semua. Durinya banyak. Aren, aren apa? Salah. Jernang. Jernang, Oh, ya, jernang. jernang. Bagus. Ini belakang rumah masyarakat ini jernang semua itu depan itu. Itu pasarnya bagus juga. Masa kan bagus juga, nggak salah sekilonya per bambu atau 200 ribuan, bagus itu. 600. 600. Kayaknya sekarang ada mafianya juga mas. Di Jernang. Jangan Mafianya di Jernang, di Bang. pembenihan. Di tukang roti ini banyak mafia ini mana bisa diputus. Di pembenihan. Di pemerintahan kita itu lebih banyak mafia daripada pejabatnya enak. Sudah ditanam dibilang Jernang rawan. Kembali ke Sengon yang tadi kan. Hmm. Nggak ada konfirmasi abang ke Pemdanya jika Ke mau provinsi. panen Sengon. Jadi saya pernah tanya juga tuh, saya tanya juga dia nggak sanggup masarkan. Saat itu kan memang mereka yang beli katanya. Ada orang itu udah kerjasama dengan masalah sengon ini. Nah, saya tanya juga waktu suruh saya nanam, terus saya tanam ini, terus jualnya kayak mana? Oh kami dari dinas provinsi ini sudah bekerja sama dengan pabrik-pabrik seperti pabrik triplek. Triplek ya, pabrik triplek lah Kan gitu. satu-satunya. Begitu kita mau masa panen, kita datangin juga ke sana. Ya orangnya kan berganti-ganti nih. Iya, iya. Oh bang tunggu sabar itu, jadi nggak ada jawaban. Juga kita juga pernah ke pabriknya sendiri. Saya kirim sendiri juga pernah saya turun bersama beberapa engkol, saya bawa ke Medan. Di sana barang kita itu kontrak nggak mau mereka. Nah, ini masalahnya. Orang pabrik itu nggak mau kontrak. Dia mau barang kita sampai di sana, disortir di sana. Jadi retak sedikit dibuang. Iya. Kita pulang mungkin diambil ya. Udah kita bang diambilnya, pulang kita diambil. Aku rasa kayak gitu lah itu. Kamu disortir yang betul-betul tuh. Jadi kita ini semua kalah. Itu kalau nggak ada ilmu ya kita hancur, hidup ini hancur. Iya. Ilmunya harus kita gali. Sama kalau Harus dengan ilmu ya. ya semua. Kita kan enggak ini tergiur dengan manisnya madu. Manisnya madu ya. Orang pakai baju pejabat ngomong begini kita dengerin, kita ikutin kan begitu. Memang dia pejabat. Iya. Nah, cuman kan nggak semua itu benar. Itulah seperti ada bahasa kawan kita sekarang ini. Madu- Madunya bukan lagi racunnya bukan lagi di tangan kiri. Sekarang udah dibalik. Madu di tangan kiri, racun di tangan kanan. Ya, Ini yang terjadi saat ini. kalau tadi Bang Hatta, keikhlasan Iya. para punya kepentingan ini sudah nggak ikhlas lagi. Itulah seperti bahasa tadi. Yang di tangan kanannya ini bukan lagi madu, racun. Maka saya kepingin kayak tadi lah, apa forum apa tadi ini Ya. yang buat tadi. Itu salah satu. Ini jalan-jalan keluar seperti persoalan-persoalan masyarakat. Iya. Artinya masyarakat belajar mau kemana katanya lu Bang. Iya, iya. Kita semua petani di sini ilmunya itu nggak ada. Pusat pelatihan kita nggak ada ya, Bang? Hebat kan nggak ada. Kita hanya berdasarkan orang tua kita dulu. Ya. Oh begini cara berdanang begini. Ilmu nggak diajar sama sekali. Dan kita selama ini tempat komunikasi ini nggak ada. Betul. Orang pulang dari pergi kebun pagi, pulang sore istirahat tidur, mandi tidur. Begitu setiap harinya kan.
Sehingga petani-petani kopi juga di tempat kita sana, apa enggak lah, mana yang berhasil? Kan 10%. 10% yang Yang berhasil. kebun kopi itu kita lihat. Kebanyakan gagal Mas, karena Ah. nggak punya ilmu tadi. Ilmunya nggak ada. Maka dia kerja pagi pulang sore itu, entah apa yang dikerjain itu kan dia nggak tahu. Yang penting dia berangkat ke kebun. Ini menarik nih, Bang. Petani selama itu miskin itu akibat tidak punya pengetahuan, kemudian semacam ada dimonopoli, jadi pasar itu dimonopoli. Iya. Iya. Ketika panen, ya petani selalu kalah. Perasaan saya kalau di monopoli itu nggak sampai 50% lagi udah. Karena di pasar kan terbuka udah. Ya, Mensos ini kan. jadi aksesnya ada. Yang jelas ilmu petani ini terbatas, walaupun tentang kopi juga terbatas, banyak terbatas. Iya. Tengok aja lah yang di sana itu, nggak usah jauh dengan Pak Imran, mungkin yang ahli kopi, Pak Tona. Mungkin punya kita tok yang bagus, sekarang kirinya bagus, Iya, betul. kan begitu nih. Karena kopi ini terlalu mudah dia berbuah, Asal tanam. jadi asal tanam aja berbuah. berbuah. Nah, kalau mau hasil lebih, hasil yang berlimpah, saya rasa kan perlu ilmu yang luar biasa juga, yang belajar. Punya sentuh-sentuhan tertentu lah. Ya, Perlakuan khusus. Perlakuan perlu khusus, perlakuan. ya. Tanaman apapun perlu perlakuan, bang. Mungkin dari wadah-wadah kayak gitu perlu lah. Karena saya bukan nggak optimis dengan koperasi yang ada. Cuman gaya koperasi hari ini itu semua itu fiktif. Dia hanya berani hukum secara resmi kan begitu. Cara kerja dia menyimpang dari apa yang sudah diatur itu. Betul. Kalau memang para petani kita udah memiliki ilmu, mempunyai keahlian, itu bisa kita punya mata rantainya dengan sendiri, Mas. Mata rantai dengan koperasi, Mas, kan? Karena kita pun sudah memiliki ilmu. Soalnya gini loh Bang Gede nih, sekarang kan sertifikat tanah kita ini sudah dibeli sama orang koperasi. Iya, iya. Tanah kita ini udah dibeli sama orang koperasi itu, dijual. Jadi yang menikmatinya koperasi itu saja. Iya. Jadi masyarakat ini mau ini nggak terkontrol lagi, hanya sebagian kecil ya. Iya. Ini sayang nih, inilah kebijakan dinas koperasi ini sampai di mana? Itu loh Bang itu, makanya kan dipanggil lah. Mana lahan koperasi kamu? Kayak mana udah keadaan petani kamu? Itu kan tugas dia. Dikontrol lah. Karena mungkin sampai hari ini, Mas, sampai detik ini belum ada satu petani pun atas nama binaan koperasi yang bisa kita katakan sejahtera. Ini masalahnya, Mas. Ini Satu pun persoalan nggak besar ada. Bang, ini persoalan besar kita ini. Itu setelah pembinaannya, Hmm. apalagi tidak ada Ya, pembinaan. apalagi tidak ada pembinaan. Dan ini masalahnya. Itu menarik itu. Paling di situ yang ada agak sejahtera sedikit itu tingkat kolektornya, Mas. Karena dia udah di bisnis. Tapi Iya. kalau tingkat petaninya, cangkol dikasih Mas parang. Itu kan kakek kita dulu pun itu pemberiannya sama kita. Tidak ada lain. Iya. Ya kan? Disinilah kalau kita katakan salah orang tuh mungkin mereka merasa sakit hati dengan kita. Cuma ini ada program yang kita apa ini, mungkin ini bisa kita apa dengan program pusat pelatihan tadi, P4 tadi, Mas ya. Karena gini Bang, kita hidup di sini ya, di Meriang lah ya. Ini kan sama aja kayak berjudi terus dari dulu sekarang ini. Betul. Apa yang ditanam itu? Iya. Kita ini seperti perjudi ya. Iya betul. Masa kita hidup seperti itulah? Yang enggak satu-satunya kan hanya kopi nih. Iya. Lain daripada itu semua perjudian kita buat ini. Apalagi juga semua perjudian. Jadi ini yang harus kita selesaikan di sini. Jangan ada lagi seperti itu. Adu nasib dengan semua tanaman, Mas ya. Palawija. Ya kan iya Bang. Semua yang namanya palawija itu kita berjudi terus itu. Yang diuntungkan yang punya pupuk, Bang, yang produksi Iya. pupuk ya. Iya. Kita berjudi terus dengan tanaman kita. Iya. Seharusnya kan itu nggak terulang lagi Bang. Masa itu terus dari zaman kita kecil loh di pesan saya kan. Begitu orang mengenal palawija sampai hari ini kita masih berjudi. Ini kan aneh ini. Iya. Kenapa? Sangat aneh. Hanya pemerintahnya yang nggak berjudi ya. Iya. Petani semua berjudi. Berjudi. Karena kayak mana kita bilang, Mas, kalau di kita nih, kalau bahasa gaya dibilang ngonong-ngonong, kayak mana kita bilang? Ikut-ikutan lah nanamnya. Kalau bulan ini nanam cabai dari sini sampai ke benar-benar ke apa sana, ke daerah kita di Pondok Sayur sampai ke Leno. Salah satu contohnya sekarang ini Mas cabai yang berada di daerah Blang Mancung.
Memang kan betul bang kalau di sana. Sayang kan. Kita itu kan cabai ini bukan untuk khusus untuk itu ditanam palawija Iya, ini. iya. Kita fokus pada kopi koperasi ini kan begitu. Iya. Koperasi palawija kita nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Ini jadi salah satu persoalan. Kita pernah usulkan ini, kita pernah tawarkan barang kita ini bang. Itu sampai ke apa yang kita terobos. Ini sulitnya waktu itu kita ini memasarkan barang petani. Itu kita bawa ke Thailand. Praktis bawa ke Thailand. Ke Singapura kita coba bawa. Barang kita ini nggak bisa masuk di sana. Nggak bisa masuk. Sebabnya itu mas, nggak bisa masuk kita. Barang kita masuk ini kita masukkan ke Australia sana, ke Australia apa ke Singapura. Ke Singapura. 8 jam keluar di lab lu semua orang kita ini pak. Ya. Iya. Mereka punya standar, Bang. Mau standar deh. Kadar kimia kita ini di atas 90%, nggak layak dikonsumsi sama mereka. Tolak barang kita. Banyak pupuk Kimia. 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 Kok, Nah itu kenapa tanah karo jebol? orang itu organik, Organik. Itu tinja-tinja itu, Bang. tinja semua sana organik orang itu mereka. Meskipun ada kimianya mungkin di bawah 0% lah. Masih bisa Iya. ini. Maka orang luar negeri sana itu bang, itu kesehatan masyarakatnya itu dijaga, dari makanan pun dijaga. Maka kita masuk barang ke sana itu waktu itu kalau kita rupiahkan harganya 39.000, hampir 40.000 per kilo, semua sayuran nggak ada beda-beda. Mulai dari wortel, kol, semua itu, cabai semua sama, kita masuk ke sana sama ya. Organik semua. Nggak harganya segitu kalau lolos kita kontrak dengan mereka itu. Dengan mereka. Kan kita di sini dengan koperasi, saya ke sana masuk ke PT dulu kita main di sana dengan PT ini. Ya. Ya. PT ini bisa masukkan di sana dengan koperasi mereka di sana. Nah, barang kita ini semua tertolak. Tidak satu pun dari benar-benar ini yang bisa masuk saat itu bang. Berapa jenis waktu itu? 15 sampai sampel udah. Begitu mereka sampaikan kepada petani kita, nggak mau. Ini juga persoalan. Pengerjaannya sangat rumit ya. Rumit ya. Sebenarnya nggak rumit, nggak terbiasa. Tidak biasa. Setelah itu penyediaan pupuk ini juga disediakan langka. Nah, sudah waktunya kita di sini bikin pabrik kopi.